Hai, selamat datang kembali di channel Adisha 16. Apakah kamu menganggap kebiasaan kamu sehat? Kamu mungkin memiliki beberapa kebiasaan yang ingin kamu hilangkan, dan kamu mungkin mengalami betapa sulitnya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Kebiasaan dapat secara drastis mengubah gaya hidup dan suasana hati kita. Jadi, meskipun kita harus selalu bertujuan untuk meminimalkan kebiasaan buruk kita, mungkin ada baiknya untuk fokus mengembangkan beberapa kebiasaan yang sehat terlebih dahulu. Mungkin kamu merasa tertekan atau tersesat akhir-akhir ini. Atau mungkin ini adalah sesuatu yang telah lama kamu perjuangkan. Tetapi dengan mengembangkan beberapa kebiasaan sehat, kamu dapat mengubah suasana hati menjadi lebih baik. Faktanya, saat ini kamu sudah mengambil langkah menuju kebahagiaan dengan mempelajari kebiasaan mana yang harus dipraktekkan dengan menonton video ini. Jadi, untuk membantu kamu mengembangkan beberapa kebiasaan bahagia, inilah 9 kebiasaan yang membuat kamu bahagia secara mental. Nomor 1, praktekkan rasa syukur. Apakah kamu bersyukur atas apa yang telah kamu miliki? Seberapa sering kamu mengungkapkan rasa syukur kamu? Jika jawaban kamu adalah tidak sering, maka kamu harus mempertimbangkan kembali untuk mempraktekkan rasa syukur. Mengapa? Penelitian menemukan bahwa mempraktekkan rasa syukur dapat berdampak kuat pada perasaan, harapan, dan kebahagiaan kita. Berarti, sudah waktunya untuk bertindak mengucapkan terima kasih setiap kali kebahagiaan itu datang. Para peneliti dari Hope College menemukan bahwa rasa syukur memprediksi harapan dan kebahagiaan. Jadi, jika kita mengungkapkan betapa bersyukurnya kita lebih sering, itu bisa menimbulkan perasaan bahagia. Nomor 2, berikan pujian. Tahukah kamu bahwa memberikan pujian kepada seseorang benar-benar dapat membuahkan hasil, sehubungan dengan suasana hati kamu? Dalam satu studi, peserta secara acak ditugaskan untuk melakukan tindakan kebaikan, tindakan baru, atau tidak melakukan tindakan setiap hari selama 10 hari. Peneliti mengukur kepuasan mereka terhadap kehidupan sebelum percobaan dilakukan dan kemudian setelah percobaan dilakukan. Melakukan tindakan kebaikan atau hal baru menghasilkan peningkatan kepuasan hidup secara keseluruhan. Jadi, lanjutkan dan berikan pujian kepada orang jika itu suatu kebiasaan bagi kamu. Pujian tidak pernah menyakiti siapapun, bahkan itu kemungkinan akan membuat kamu dan penerima pujian merasa bahagia. Nomor 3, alami dan ikuti arus. Pernahkah kamu mendengar ungkapan mengikuti arus? Ya, kita mungkin harus menerima nasihat itu. Hanya dengan cara yang berbeda dari yang dimaksudkan. Orang yang bahagia sering mengalami apa yang disebut flow. Flow adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya terlibat dan terserap dalam momen saat ini. Dalam keadaan ini, seseorang memiliki konsentrasi yang kuat, kehilangan kesadaran diri, dan rasa keabadian. Kedengarannya cukup bahagia, bukan? Mungkin tidak mudah untuk mengikuti arus jika kamu tidak tahu apa yang mendorong kamu ke keadaan emosional itu. Jadi, satu langkah untuk lebih sering mengalami arus adalah cari tahu apa yang membawa kamu ke sana. Apakah hasrat kamu yang membawa kamu ke sana? Ataukah teman tongkrongan kamu? Atau kamu nongkrong dengan sahabat kamu? Atau hal yang mendorong kamu untuk mengikuti arus adalah memainkan olahraga favorit kamu? Atau apapun itu. Hal itu bukan ide buruk untuk melakukannya lebih sering lagi. Nomor 4, nikmati momen-momen kecil. Satu kebiasaan yang bisa membuat kamu bahagia secara mental yaitu menikmati momen-momen kecil dalam hidup kamu. Praktek menikmati telah dilihat oleh banyak orang sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan.
kita dapat menggunakan pikiran dan tindakan kita untuk meningkatkan apresiasi kita terhadap pengalaman dan emosi positif serta durasinya. Ketika kita melakukannya, ini dikenal sebagai menikmati hidup. Untuk berlatih menikmati setiap momen kecil dalam hidup, kamu perlu menghargai sesuatu hal yang kecil. Luangkan waktu ekstra untuk secara sadar mengakuinya dan menikmatinya. Jangan biarkan momen-momen ini berlalu begitu saja. Be aware of them. Nomor 5, olahraga. Olahraga berperan dalam meningkatkan harga diri dan kebahagiaan kita. Olahraga secara terus-menerus telah terbukti mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi. Jadi, olahraga adalah kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Mulailah dengan hanya 5 menit sehari saat kamu bangun, kemudian ketika itu menjadi kebiasaan, tambahkan 5 menit ekstra. Terus lakukan sampai kamu merasa nyaman. Intinya, lebih mudah memulai dengan tujuan 5 menit sehari daripada mengharapkan diri kamu tiba-tiba berolahraga 1 jam sehari. Nomor 6, cukup tidur. Tidur sangat penting untuk kesehatan mental kita. Tahukah kamu bahwa kurang tidur dapat membunuh sel-sel otak dan tidak mendapatkan tidur yang cukup dapat merusak ingatan, penilaian, dan waktu reaksi kita. Jadi, bagaimana kita bisa merasa bahagia jika kita sangat lelah sepanjang waktu? Itulah mengapa yang terbaik adalah memilih untuk mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam. Cobalah menjadwalkan saat waktunya kamu tidur lebih awal dan pastikan untuk menghilangkan gangguan apapun seperti ponsel, tablet, atau video game 1 jam sebelum tidur. Ini akan memberi pikiran kamu kesempatan untuk bersantai. Nomor 7, pilih makanan yang meningkatkan mood kita. Kebiasaan lain yang harus diterapkan adalah makan makanan sehat yang akan membuat kita bahagia dalam jangka waktu yang lama. Makanan yang menyenangkan untuk ditambahkan ke dalam diet adalah karbohidrat. Karbohidrat melepaskan serotonin yang merupakan hormon kunci yang bertanggung jawab untuk menstabilkan suasana hati dan perasaan bahagia kita. Dan yang harus disingkirkan adalah makanan yang sejenis goreng-gorengan atau junk food. Karena makanan tersebut akan membuat kita merasa sedih. Sebaliknya, pilihlah makanan yang berprotein tinggi seperti daging tanpa lemak, telur, dan susu. Makanan berprotein tinggi melepaskan norepinefrin dan dopamin yang meningkatkan energi dan fokus kita. Nomor 8, bekerja menuju tujuan yang berarti. Apakah kamu sering merasa sulit untuk bangun di pagi hari? Apakah kamu tidak termotivasi karena kurangnya tujuan? Salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan menetapkan tujuan yang bermakna. Jika kita merasa hidup kita tidak memiliki tujuan, kita bisa jatuh ke dalam keadaan depresi. Coba ciptakan motivasi untuk terus maju dengan mengejar sesuatu yang kamu sukai. Kemudian, tetapkan beberapa tujuan kecil saat mulai mencapainya. Itu adalah suatu yang dinanti-nantikan. Berfokus pada sesuatu yang kita sukai terlebih dahulu. Nomor 9, rasakan alam. Menurut sebuah penelitian, menghabiskan hanya 30 menit atau lebih per minggu di luar ruangan dapat membantu menurunkan tekanan darah dan depresi. Studi lain menemukan berjalan-jalan di luar lingkungan hijau atau di alam bebas meningkatkan suasana hati kita dan mengurangi berapa banyak pikiran negatif yang kita miliki. Pastikan kita untuk berjalan di alam terbuka, karena orang-orang dalam penelitian ini yang berjalan di jalan-jalan kota tidak menunjukkan manfaat apapun dibandingkan dengan mereka yang berjalan di lingkungan alami. Sepertinya kamu akan menambahkan wisata alam ke daftar kebiasaan kamu. Atau mungkin kamu juga akan menambahkan list berolahraga selama 5 menit sehari.
Nah, apakah kamu memiliki salah satu kebiasaan tersebut? Yang mana yang ingin kamu miliki? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan. Subscribe Adesha 16 dan tekan ikon lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.